Manusia atau orang dengan bahasa Latin Homo sapiens adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material yang berupa jasad dan dimensi imaterial yang berupa ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Singkatnya, dalam Al-Quran ada tiga hakikat manusia. Yang pertama al-basyar, yang berarti manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua ada al-insan, yang berarti manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Dan yang ketiga ada an-nas, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Lalu, menurut saya, sejatinya manusia adalah makhluk yang jahat, egois, brutal, dan tamak. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena ya, itulah bawaan lahiriah manusia yang disebut sebagai hawa nafsu. Dan itu melekat pada diri setiap manusia. Lalu pada saat kita lahir dan tumbuh, kita mulai diajarkan dengan yang namanya rasa kasih sayang dan cinta. Kita dididik soal simpati dan empati, kita diberikan pengetahuan soal norma, etika, agama, dan sebagainya yang melekat pada diri kita hingga detik ini. Tapi pada akhirnya, semua hawa nafsu yang saya sebutkan di awal, itu tidak akan pernah hilang pada diri manusia. Dan nggak akan pernah bisa hilang pada manusia. Karena tugas kita sebenarnya bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikannya. Itulah yang diajarkan setiap agama yang ada di dunia ini. Mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkannya. Karena akan sangat sulit bagi kita untuk menghilangkan sesuatu yang kita bawa saat lahir. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah benar hawa nafsu dapat dikendalikan? Khususnya keserakahan dan ketamakan ini bisa dikendalikan? Jawabannya bisa, tapi sulit. Kenapa saya bisa bilang sulit? Karena yang saya katakan tadi, itu bawaan lahiriah manusia. Bahkan di beberapa kondisi, kita pernah menginginkan sesuatu tanpa kita pernah tahu apa alasan sebenarnya kita mau hal tersebut. Ya, itulah yang ada pada diri kita. Dan itu sangat manusiawi, selama kita nggak merugikan orang lain. Karena terkadang, tanpa kita sadari, ketamakan dan keserakahan, keinginan kita atas sesuatu, itu membuat kita mengorbankan atau menyakiti seseorang demi memenuhi desire yang kita punya. Ya, kita ambil aja contohnya para koruptor. Apakah hidup mereka nggak berkecukupan? Ya, saya yakin hidup mereka pasti sangat-sangat cukup. Tapi kenapa coba mereka masih korupsi? Karena mereka ngerasa apa yang mereka punya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu terjadi di skup yang lebih kecil, bahkan di diri kita sendiri. Bayangin deh betapa hebatnya orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ketamakannya, dan hal lain yang bersifat duniawi. Dan memang benar adanya bahwa musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Tuhan membekali manusia dengan segala potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Keistimewaan manusia berupa fisik maupun non-fisik, selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Nah, karena kita diberi karunia oleh Allah tadi yang berupa akal dan pikiran, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata khalifah yang berarti seseorang yang diberi mandat untuk bertindak sebagai pengatur atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Khalifah yang berarti memimpin dapat dimaknai sebagai manusia yang ditugaskan untuk memimpin dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negara. Sedangkan makna khalifah yang berarti pengganti, yaitu tugas manusia untuk menggantikan orang-orang terdahulu yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itulah alasan kenapa kita diciptakan. Sesimpel kita beribadah kepadanya dan kita menjadi khalifah atau utusan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki banyak kemampuan. Intinya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Karena manusia itu memiliki akal, hati nurani, jiwa dan raga yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan kenapa kita diciptakan? Ya karena sesimpel itu tadi. Kita diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan beribadah kepadanya. Sekian pembahasan saya mengenai hakikat manusia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Usman Emikom sebagai dosen pengampu. Saya Muhammad Ilham Iqbar dari kelas 1B jurusan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.